Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Yopi dengan NIM 1924 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Komaria, NIM 1924 10 10 10 93 dari Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Yopi dengan NIM 1924 akan menjelaskan mengenai latar belakang dari website fitur kami dan juga fitur-fiturnya. Jadi untuk latar belakangnya adalah Indonesia adalah salah satu negara dari 204 negara di dunia. Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang memiliki banyak pulau yang menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Banyak tempat di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata yang memanfaatkan berbagai macam keindahan alam serta keanekaragaman budaya. Destinasi ini meliputi wisata alam, kuliner, religi, bahari, pendidikan, sejarah, dan masih banyak lagi. Saat ini telah terlihat bersama bahwa pemerintah sedang giat-giatnya mengembangkan pariwisata di Indonesia. Hal ini terbukti karena sektor pariwisata telah menyumbang banyak dalam devisa negara. Ditambah lagi, banyak orang yang memiliki hobi traveling untuk mencari keindahan dalam menjelajah suatu tempat atau sekedar melakukan kegiatan wisata untuk melepas penat. Karena itu, sektor pariwisata merupakan sektor yang penting bagi Indonesia. Pandemi corona COVID-19 yang terjadi di dunia memberikan dampak sangat luas, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, jumlah orang yang mengalami depresi atau kecemasan semakin meningkat dikarenakan terbatasnya aktivitas banyak orang yang mengharuskan mereka menetap di rumah dan tak bisa berpergian kemana-mana. Terbatasnya informasi mengenai destinasi wisata di Indonesia, kurangnya wadah untuk mendapatkan gambaran wisata untuk diketahui para wisatawan, dan menurunnya kesehatan mental banyak orang, dan karenanya kurangnya aktivitas di luar rumah disertai kejenuhan dan tontonan masyarakat merupakan kendala atau permasalahan pada sektor pariwisata. Solusi yang ditawarkan oleh aplikasi ini ialah melalui fitur-fitur yang menunjang wisatawan untuk mendapatkan informasi seputar destinasi wisata yang ada di Indonesia. Wisatawan juga dapat menambahkan potret yang menjadi kenangan wisatawan ketika mendatangi suatu tempat di masa lalu dan menambahkan deskripsi wisata mana saja yang pernah dikunjungi untuk dibagi ke wisatawan atau traveler lainnya. Dan ini diharapkan pendapatan pada sektor pariwisata dapat mulai meningkat kembali, juga menghibur para traveler yang harus berdiam diri di rumah masing-masing dengan menikmati konten yang ada pada website fitur ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada website fitur. Jadi yang pertama yang akan muncul pertama kali yaitu di bagian home. Pada home ini akan muncul deskripsi fitur. Jadi deskripsi yang ada di sini adalah berisi fitur merupakan website yang berisi pelayanan jasa tour dengan berbagai pilihan destinasi terbaik di Indonesia. Layanan ini mempermudah Anda untuk memesan paket tour yang Anda inginkan sekaligus mendapatkan informasi tujuan wisata. Selain layanan pemesanan, dapat dinikmati pula berbagai foto dan video traveling untuk memahami pemandangan wisata. Yang diinginkan wisatawan juga memanjakan mata dan keindahan alam Indonesia melalui layar masing-masing wisatawan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian jika kita mencet info, nah di sini akan muncul video-video yang berisi tentang video sinematik wisata-wisata yang dipromosikan atau dapat dilihat oleh para wisatawan. Misal kita memilih salah satu video Resort of Jember ini. Nah, di sini maka akan muncul video yang menampilkan promosi atau sinematiknya. Nah, kemudian jika kita mencet blog, di sini akan muncul fitur blog, di mana di sini para traveler bisa berbagi cerita atau kisah-kisahnya. Jadi di sini mereka akan memasukkan cerita di mana mereka pernah menjelajah ke wisata yang mereka kunjungi. Seperti ini contohnya. Setelah itu, jika mencet pada fitur ini, pada fitur galeri travel ini, di sini akan berisi dokumentasi untuk dokumentasi para wisatawan di tempat destinasi masing-masing. Jadi
foto-foto yang diabadikan oleh wisatawan atau pada jasa tour untuk mempromosikan tempat-tempat wisata tersebut. Seperti di sini ditampilkan bermacam-macam foto beserta tempatnya. Ya. Saya Vida Komaria, NIM 1924 10 10 10 93, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan fitur tour yang ada pada website kami. Jadi, kami menyediakan fitur tour ini sebagai sarana atau fitur yang bisa digunakan oleh user untuk melihat daftar wisata yang disediakan dalam website kami. Jadi di sini ada destinasi wisata yang bisa dipilih, bisa wisata alam, wisata pantai, dan lain-lain. Bisa juga user mencari berdasarkan kategori wisatanya seperti family tour, regular tour, dan lain-lain. Setelah user nanti mengklik submit tombol pencarian ini, maka fitur kami akan menampilkan kategori wisata yang sudah dipilih oleh user tersebut. Seperti contoh, jika user tidak memilih kategori wisata dan destinasi wisata yang diinginkan, maka otomatis akan ditampilkan secara default. Misalnya di sini saya memilih Pantai Pasir Putih, Malikan, atau Papuma Jember. Setelah itu kita klik. Setelah diklik, user akan diarahkan ke beranda cek harga. Untuk beranda cek harga ini juga tersedia informasi-informasi terkait dari tempat wisata yang dipilih oleh user tadi. Di sini juga disediakan video sinematik yang sudah kami setting seperti ini misalnya. Jadi nanti user bisa melihat terkait tentang informasi tempat wisata tersebut. Ada juga deskripsi dari tempat wisata itu dan lokasinya, serta kapan informasi ini di-upload. Setelah itu user juga bisa melakukan cek harga untuk tempat wisata yang dimaksud. Bisa memilih dari tanggal kapan hingga tanggal kapan user akan melakukan wisata di tempat ini, lalu bisa memilih jumlah orang yang akan masuk ke dalam tempat wisata itu, lalu bisa melakukan cek harga. Setelah itu ada juga fitur cek akun. Nah, dalam fitur akun ini user bisa melakukan registrasi dan melakukan login. Jika user sudah memiliki akun sebelumnya, maka user bisa langsung memasukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Setelah user melakukan klik login, akan diarahkan ke halaman profil. Ini adalah data akun yang sudah diinputkan oleh user, dan user juga bisa melakukan ubah password dalam menu security. Selain itu, jika user tidak memiliki akun, maka user harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik tombol register. Lalu nanti akan diarahkan ke form registrasi. Setelah data-data terisi semua, maka user bisa melakukan klik register, maka nanti akan diarahkan ke halaman akun user. Saya Vida Komaria, NIM 1924 10 10 10 93 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari program kami. Jadi untuk yang pertama, untuk di semua file HTML-nya kita definisikan dahulu di bagian head ini nama dari title dari website kami. Kami mengambil title view tour. Jadi nanti di sini akan ada menu, untuk bagian ini akan ada menu yang dipilih. Misalnya saja di menu home, maka yang ada di sini adalah tulisan home. Selanjutnya, untuk menu home sendiri, yang pertama adalah menginisialisasikan navigasi yang ada pada website kami. Seperti ini. Yang ada di atas ini atau daftar menu yang ada pada website kami. Di sini kami menggunakan flagbox yang didefinisikan dalam kelas row yang ada pada file CSS kami. Ini adalah kode CSS kami untuk mendefinisikan menu navigasi.
kami menggunakan flag direction row, yang berarti kotak-kotak yang sudah kami buat tadi, kotak-kotak home, tour, info, dan lain-lain ini diatur secara row atau dalam baris. Selanjutnya pada menu home sendiri, kami memberikan form berupa inputan untuk mencari tour yang diinginkan oleh user. Kami menggunakan input untuk memasukkan file yang ingin diinputkan oleh si user. Lalu button submit untuk mengklik menu carinya. Ini yang disebut sebagai inputan dan ini yang disebut sebagai button submit. Selanjutnya, kami juga mendefinisikan untuk kelas home content, di mana dalam kelas ini kami mendeskripsikan fitur, yaitu website kami, dan kami juga memberikan nama untuk website kami. Selanjutnya adalah untuk menu tour. Menu tour ini disimpan dalam file tour.html. Jadi pada file tour.html ini tombol navigasinya sama dengan menu home tadi. Yang berbeda adalah kelas aktifnya. Selanjutnya, untuk menu tour sendiri kami memberikan kelas row sama seperti pada menu home tadi. Lalu kami juga mendefinisikan paket tour dan deskripsi dari paket tour itu sendiri. Ini yang saya maksud. Selanjutnya kami juga menyertakan tentang option. Option di sini digunakan untuk memilih destinasi yang diinginkan ataupun kategori wisata yang diinginkan menggunakan tag option. Lalu kami juga menggunakan video-video yang akan diarahkan ke deskripsi dan menu harga tadi. Href ini digunakan untuk menginisialisasikan link yang akan kita tuju ketika kita mengklik gambar. Lalu selanjutnya ini adalah harga.html. Jadi harga.html ini adalah lanjutan dari menu tour tadi. Ketika pengunjung mengklik menu tour, maka nanti akan ketika pengunjung mengklik salah satu video tour yang ada pada menu tour, maka nanti akan diarahkan ke harga.html. Jadi harga.html sendiri akan menyediakan informasi-informasi tentang travel, informasi-informasi tentang wisata yang sudah ada di menu tour tadi. Di sini kami juga menggunakan video dalam konten harga ini, menggunakan tag video, lalu src sendiri, lalu src digunakan untuk menginisialisasikan link dari video yang kami simpan. Lalu untuk tag control sendiri, video yang kami sertakan dalam website kami akan ditampilkan menu kontrolnya. Ini adalah menu kontrol tadi, bisa untuk play atau pause, bisa juga untuk mengatur suara dan lain-lainnya. Selain itu, kami juga menginisialisasikan menu tabel ini, yaitu tabel cek harga atau kolom cek harga. Selanjutnya adalah info.html. Pada info.html ini disertakan atau ditampilkan video-video sinematik yang sudah diupload oleh kami. Jadi nanti pada info.html ini pengunjung atau user bisa mengklik salah satu video yang diinginkan, lalu nantinya akan diarahkan ke detail dari video tersebut. Ini adalah detail dari video tersebut. Kami menggunakan img untuk menyertakan file gambar. Selanjutnya adalah blog.html. Jadi pada blog.html ini pertama kami menginisialisasikan dari fitur blog itu sendiri, lalu deskripsi singkat mengenai fitur blog. Kami juga menyertakan input untuk mencari bacaan-bacaan yang ingin dilihat oleh user. File input itu sendiri menggunakan tag input, dan untuk mensubmit dari input tersebut menggunakan tag button.
Selanjutnya adalah galeri. Jadi galeri itu sendiri merupakan kumpulan foto-foto yang diupload oleh user setelah mereka melakukan perjalanan wisata ke tempat-tempat tertentu. Dalam halaman galeri itu sendiri disertakan foto-foto yang sudah diupload oleh user. Selanjutnya adalah menu login. Jadi menu login ini digunakan untuk user agar bisa melakukan fitur yang lebih pada website kami, seperti melakukan pemesanan atau melakukan upload konten-konten. Selanjutnya adalah register. Jadi pada register ini akan tampil setelah user mengklik button register. Sebelum user diarahkan ke menu register, maka user terlebih dahulu yang utama adalah diarahkan ke menu login. Di sini kami menyertakan form atau input untuk user mengisi data-data yang dibutuhkan dalam website kami. Tipe dari inputan itu sendiri tergantung dari jenis data yang kami butuhkan, seperti untuk username kami menggunakan tipe teks, dan untuk email kami menggunakan tipe email. Lalu untuk password kami menggunakan tipe password. Untuk tipe password sendiri nanti akan otomatis menjadi bintang atau tidak terlihat di layar. Lalu untuk pemilihan gender atau jenis kelamin kami menggunakan radio button dengan tipe radio. Untuk nomor telepon kami menggunakan tipe tel, dan untuk tanggal kami menggunakan date. Untuk tombol submitnya sendiri kami menggunakan button tipe submit, dan untuk menghapus data-data yang sudah terisi oleh user atau ketika ada kesalahan dan user ingin menghapus semua datanya, maka kami menyertakan button reset. Lalu selanjutnya adalah menu akun. Jadi di menu akun sendiri user nanti bisa melihat data-data yang sudah mereka inputkan. Jadi menu akun sendiri akan ada atau akan terisi datanya setelah user melakukan registrasi. Untuk di menu akun sendiri kami menggunakan JavaScript. Seperti di sini misalnya adalah on click open akun. Jadi untuk button dengan ID profil nanti akan otomatis atau default open ketika dibuka. Jadi pendapat pribadi saya mengenai teknologi web ialah teknologi web sendiri itu merupakan teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dengan user. Jadi teknologi web ini juga mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman, dan standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Nah, pada perkembangan teknologi web ini itu sangat berjalan sangat cepat untuk masa-masa sekarang dan kemungkinan untuk masa mendatang. Dan buat banyak orang itu ingin untuk menggelutinya. Nah, saat ini profesi web development ini sangat banyak dibutuhkan dan berjalan di startup di bidang teknologi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri itu sudah dikenal perusahaan bernama Unicorn. Perusahaan itu memiliki valuasi 1 miliar USD dan tentunya juga dapat dikenal nama lain seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya yang merupakan contoh dari perkembangan teknologi web ini. Nah, selain menggunakan mobile apps, teknologi lain juga banyak dimanfaatkan. Itu masih menggunakan situs web untuk memberikan pelayanan maupun produk kepada masyarakat. Sehingga menurut saya teknologi web ini memiliki banyak perubahan yang akan terus berlanjut hingga masa mendatang, dan kualitasnya semakin maju pula dan semakin diminati oleh banyak orang. Seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang diperoleh saat ini. Jadi untuk saat ini aja yang terlihat itu jendela browser. Itu juga termasuk dalam teknologi web. Browser sendiri itu sebuah jendela untuk internet yang biasa kita lihat ketika membuka internet dan mencari-cari seperti Google semacamnya. Nah, cara kerja web browser ini juga itu menghubungkan internet melalui modem atau SDN yang kemudian minta dokumen atau halaman tertentu, kemudian memformat dokumen yang ada diterima dan bisa dilihat di komputer. Nah, karena kebutuhannya semakin meningkat juga untuk hiburan oleh komunitas web, maka beberapa bahasa itu udah mulai bermunculan yang memungkinkan user untuk membawa animasi dan dinamisme ke halaman mereka.
CGI, terus ada JavaScript dan semacamnya. Nah, seperti JavaScript ini, dia itu merupakan bahasa scripting yang berbasis objek. Hal ini tertanam dalam versi terbaru di browser populer dan memungkinkan untuk menjalankan executable dari browser. Ini berarti bahwa daripada menunggu lama animasi untuk download dari server, animasi dapat dijalankan dari browser. Kemudian buat konten HTML dinamis. Jadi kalau yang diperoleh dari sampai saat ini yaitu kita telah belajar HTML. Dan pada HTML ini kita dapat mengatur, bisa membuat website, halaman sendiri, juga mengatur tampilan-tampilannya yang akan muncul sesuai dengan keinginan atau meningkatkan tampilan agar menarik banyak minat oleh masyarakat. Nah, JavaScript ini tuh bekerja dengan browser yang mendeteksi terhadap instruksi yang telah dimasukkan ke dokumen yang telah dimuat dan diberikan dan ditandai sebagai HTML sebagai text scripting. Dan ini JavaScript sendiri yang telah kita pelajari itu dapat dikembangkan ke website-website yang menarik di masa mendatang, di mana dengan fitur yang semakin canggih juga menambahkan keragaman tampilan yang membuat user nyaman dan juga tertarik untuk menggunakan website yang telah kita buat. Jika ada kegiatan wirausaha bisnis, apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web? Jadi yang wirausaha atau bisnis yang dapat dilakukan atau jalankan itu dengan web bisa dalam bisnis online shop. Jadi di sini mungkin dapat dikembangkan dan menggunakan teknologi website dan tampilan yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga akan mempermudah transaksi antar penjual dan pembeli yang menjadi lebih efisien. Kemudian hal ini tidak menutup kemungkinan berkembangnya juga sikap konsumtif di masyarakat, dikarenakan banyak pilihan yang dapat ditampilkan dan disampaikan secara menarik dan mudah dengan proses yang cepat dan dapat dilakukan oleh banyak orang. Kemudian juga dengan seperti website yang telah kami buat di project sebelumnya, yaitu Future ini, bisnis yang bisa diolah itu juga mempromosikan wisata-wisata, destinasi wisata ke khalayak ramai, sehingga menarik minat orang untuk datang dan promosikan pula tempat itu. Selain itu juga bisa mempromosikan usaha-usaha kecil, tidak terbatas penjualannya itu apa saja, bisa jadi juga bahkan jasa sekalipun tuh bisa. Saya Vida Komaria, NIM 1924 101093, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama adalah bagaimana pendapat pribadi tentang teknologi web. Jadi menurut saya teknologi web ini nantinya kedepannya akan berkembang dengan sangat pesat. Kenapa? Karena menurut saya pribadi teknologi web ini adalah teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apapun aspeknya pasti teknologi web ini dibutuhkan. Seperti misalnya pada saat ini dalam kondisi pandemi saat ini, maka website dibutuhkan untuk menampilkan data-data sebaran virus corona. Selain itu, website yang ada pada saat ini bisa kita lihat, website bisa dijadikan sebagai online shop. Website juga bisa dijadikan sebagai sumber teknologi pada pembelajaran dan lain-lainnya. Yang kedua adalah seperti apa potensi teknologi web di masa depan berdasarkan ilmu yang diperoleh. Menurut saya, potensi teknologi web sendiri akan berkembang dengan sangat pesat, dan untuk teknologi web ini tentu akan dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Seperti sekarang, teknologi web yang ada sudah memiliki fitur CSS untuk memperbaiki atau untuk memperindah tampilan dari websitenya. Selain itu ada juga fitur JavaScript yang digunakan untuk menampilkan data-data yang dibutuhkan dan sebagai fitur yang bisa digunakan untuk menambah interaktif dari website itu sendiri. Yang ketiga, jika ada wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web.
Menurut saya sendiri, untuk wirausaha atau bisnis yang akan menggunakan teknologi web itu merupakan wirausaha apapun bisa menggunakan teknologi web. Seperti website yang sudah kelompok kami buat, yaitu website untuk melihat daftar tempat wisata, melihat daftar paket tempat wisata, dan melihat harga paket wisata. Tentu hal ini akan memudahkan konsumen kita. Tentu hal ini akan memudahkan konsumen yang ingin melakukan perjalanan wisata, di mana sejak dia dari rumah atau sejak dia akan melakukan wisata, dia sudah tahu berapa budget yang harus dipersiapkan untuk biaya transport, biaya hotel, lalu dan untuk biaya masuk ke tempat wisata tersebut. Selain itu, hal ini pasti akan menambah pendapatan dari setiap daerah itu sendiri. Selain bisnis pariwisata yang bisa dikembangkan, menurut saya yang paling utama adalah bisnis penjualan atau bisnis perdagangan, di mana seperti yang kita ketahui pada saat ini banyak sekali brand-brand yang sudah besar maupun brand-brand yang masih kecil yang sudah memiliki website, seperti Zara yang sudah memiliki website dan brand-brand lainnya. Tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan dari brand itu sendiri. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.